Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putra Kurniadi, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 2023 Universitas Negeri Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai modifikasi modul ajar guna untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Pada mata kuliah ini diampu oleh dosen Bapak Dr. Ugi Nugraha, SPD MPD. Adapun hal-hal yang saya modifikasi mengenai modul ajar sebelumnya, yakni dari prinsip pembelajaran, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam modul ajar sebelumnya, tidak menerangkan model pembelajaran yang spesifik. Kemudian, model pembelajarannya saya menggunakan Discovery Learning atau PBL. Setelah itu, untuk pendekatan pembelajaran, saya menggunakan Teaching at Rate Level, yakni pendekatan belajar yang tidak mengacu pada tingkat kelas, melainkan mengacu pada tingkat kemampuan siswa itu sendiri. Tidak hanya itu, saya juga menambahkan pertanyaan pemantik yang sebelumnya pada modul sebelumnya tidak ada. Di sini saya menambahkan pertanyaan pemantik guna untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan peserta didik mengenai materi HIV/AIDS yang ada. Dalam modul berupa informasi umum, ada beberapa yang saya modifikasi berupa saya tambahkan nama penyusun, kemudian alokasi waktu dan jumlah penentu pertemuan, kemudian saya tambahkan model pembelajaran, yakni problem based learning, dan pendekatan pembelajaran, yakni teaching at direct level, serta profil pelajar Pancasila, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, bergotong royong, dan poin mandiri. Pada bagian pendahuluan, ada beberapa yang saya tambahkan atau saya modifikasi, di antaranya guru mengecek atensi kehadiran peserta didik dan menanyakan kabar peserta didik secara individu. Setelah itu, guru menjelaskan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik setelah proses pembelajaran, serta guru menyampaikan metode pembelajaran dan teknik penilaian yang akan digunakan dalam proses pembelajaran kali ini. Selebihnya hampir sama. Pada modul ajar sebelumnya, pada bagian kegiatan inti, di sini berdurasi 70 menit, di mana peserta didik langsung dibagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan pokok bahasan. Ada kelompok yang membahas tentang hakikat, kemudian bahaya, cara penularan, dan cara mencegah HIV/AIDS. Itu. Kemudian kelompok menyajikan nasi kelompoknya tersebut dengan cara mempresentasikan. Setelah didiskusikan, guru mengamati seluruh diskusi yang telah dilakukan oleh peserta didik. Itu saja untuk kegiatan inti pada RPP sebelumnya. Setelah saya modifikasi pada kegiatan inti, saya menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi dengan durasi 60 menit. Dalam diferensiasi ini, saya menunjukkan sebuah gambar dan memberikan pertanyaan pemantik untuk mengetahui seberapa besar kemampuan pengetahuan peserta didik. Setelah itu, peserta didik diberikan stimulasi untuk memusatkan perhatian. Dalam stimulasi ini, saya membebaskan peserta didik untuk melihat konten yang akan mereka amati. Ini disebut juga dengan diferensi konten, di mana untuk peserta didik dengan belajar audio dan auditori diberikan video berupa ada di YouTube, linknya sudah tertera. Kemudian untuk gaya belajar kinestetik, peserta didik untuk mengamati gambar yang telah ditempel di kelas.
Setelah peserta didik mengamati tersebut, peserta didik dipersilahkan untuk bertanya dan menyanggah hal-hal yang perlu dijelaskan dan merumuskan pertanyaan secara bersama-sama. Nah, setelah perumusan masalah sampai, peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan profil belajarnya. Ada kelompok yang mahir, sangat mahir, dan selanjutnya dengan gaya belajar yang audiovisual dan kinestetik dipisah. Kemudian, guru membagikan LKPD sesuai dengan gaya belajar peserta didik tersebut. Ini juga disebut dengan diferensi konten. Dalam pengerjaan, guru mengarahkan peserta didik untuk mengerjakan LKPD sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu, peserta didik menyampaikan hasil kerja kelompoknya tersebut dalam bentuk presentasi di depan kelas. Nah, peserta didik bersama kelompoknya mempresentasikan, peserta didik yang lain berupaya untuk memberikan pertanyaan dan apresiasi kepada kelompok yang telah melakukan presentasi. Kemudian, guru dan peserta didik bersama-sama merumuskan kesimpulan mengenai pembelajaran yang telah dilaksanakan. Nah, setelah kesimpulan keluar, guru menguatkan dengan asumsi guru tersebut. Pada kegiatan penutup, pada modul ajar sebelumnya, dengan durasi 10 menit, guru dan peserta didik melakukan refleksi apa yang telah dicapai. Kemudian guru menginformasikan kepada peserta didik kelompok mana yang paling bagus dalam penampilannya. Setelah itu guru menugaskan peserta didik untuk melakukan membaca di rumah dan membuat kesimpulan secara keseluruhan. Setelah itu berdoa dan pelajaran selesai. Sedangkan kegiatan penutup setelah saya modifikasi dengan durasi 15 menit, guru bersama-sama peserta didik melakukan refleksi mengenai pembelajaran dengan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pembelajaran yang telah dilakukan, seperti pembelajaran yang seru apa tidak, kemudian memahami materi tersebut apa tidak. Nah, setelah tersebut, guru memberikan tugas berupa poster, artikel, video, peta konsep, ataupun rekaman audio sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Peserta didik boleh memilih salah satu tersebut. Hasil tersebut menjadikan diferensi produk untuk peserta didik. Setelah itu, guru mengkonfirmasi materi yang dibahas pada pertemuan berikutnya. Peserta didik berdoa bersama-sama dan menutup pembelajaran dan mengucapkan salam. Tidak hanya itu, saya juga menambahkan pengayaan dan remedial dalam modul ajar yang saya modifikasi, dikarenakan dalam modul ajar sebelumnya tidak ada pengayaan dan remedial. Sekian penyampaian dari saya. Apabila ada kesalahan dari tutur ucap maupun kesalahan dalam penyebutan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.